Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Salmiati, saya mahasiswi dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia dengan NIM 2002004 Prodi Agroteknologi dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses sintesa lemak dan protein pada tumbuhan. Baiklah, yang pertama yaitu proses sintesa lemak pada tumbuhan. Pembentukan asam lemak pada tumbuhan ini yaitu pembentukan malonyl-CoA. Malonyl-CoA merupakan karbon utama bagi sintesis asam lemak. Jadi, proses awal mulanya terjadinya proses sintesis lemak ini disebut atau di sini harus ada namanya malonyl-CoA. Malonyl-CoA ini berasal dari asetil-CoA. Kemudian diubah menjadi malonyl-CoA. Perubahan ini membutuhkan ATP dan juga membutuhkan karbon dioksida. Dengan bantuan asetil-CoA, karbon silakse, sehingga dalam proses ini dia akan mengubah asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. ATP akan keluar, lalu pecah menjadi ADP plus PI. Nah, ADP plus PI, setelah itu malonyl-CoA akan dipindahkan ke protein khusus yang disebut dengan ACP. Kemudian membentuk malonyl ACP, jadi malonyl-CoA akan ditransfer ACP. Malonyl-CoA ini bergabung dengan protein karier, kemudian akan membentuk yang namanya malonyl ACP. Lalu malonyl ACP dia akan bertemu lagi dengan asetil-CoA, kemudian melakukan kondensasi. Proses kondensasi ini dibantu oleh namanya enzim atau enzim pengkondensasi dan terjadi di karbon silaksi, yaitu lepasnya CO2 dari proses kondensasi sehingga terbentuk asetil ACP. Selanjutnya, di dalam asetil ACP ini dia memiliki gugus keto, dan gugus keto ini dia akan tereduksi dengan bantuan adanya 3 enzim. Tiga enzim pada proses ini. Jadi, asetil ATP akan mengalami kehilangan gugus keto. Di sini dengan bantuan enzim membentuk suatu bentukan baru, yaitu namanya butiril. Butiril ACP. Di sini awalnya dia akan membentuk 4 karbon dalam proses perubahan asetil ACP menjadi butiril ACP, membutuhkan bantuan NADPH. Kemudian terjadilah reduksi gugus keto yang menghasilkan butiril ACP. Dengan atom karbon berjumlah 4 juga. Dengan berjumlah 4 dan juga mengeluarkan NADPH+. Selanjutnya, asam 4 karbon atau butiril ACP ini akan menjadi substrat baru untuk enzim kondensasi nantinya. Butiril ACP dan juga malonyl ACP akan menjadi substrat baru untuk proses enzim kondensasi yang menghasilkan 2 karbon penambahan dari malonyl ACP. Lalu, siklus ini nantinya akan berlanjut sampai menghasilkan 16-18 atom karbon.
awalnya mengikat ACP, kemudian ACP akan keluar atau dilepaskan dari asam lemak ini melalui proses transpirasi. Sehingga di sini sudah terbentuk asam lemak yang sesungguhnya. Nah, itu dia proses sintesa asam lemak pada tumbuhan atau tanaman. Kemudian, dengan skema di video ini yang telah saya lingkari, semoga pada proses sintesa asam lemak pada tumbuhan ini, para penonton dapat memahaminya dengan baik. Inilah proses sintesa asam lemak pada tumbuhan atau tanaman yang dapat saya jelaskan dari skema di video ini. Merupakan siklus dari proses anabolisme pembentukan asam lemak yang terjadi pada tumbuhan. Nah, itulah proses pembentukan asam lemak pada tumbuhan atau tanaman yang tadinya mempunyai peran penting di dalam anabolisme pembentukan asam lemak ini, yaitu dimulai dari adanya asetil-CoA, malonyl-CoA yang berasal dari asetil-CoA, nantinya hingga akan menghasilkan 16-18 atom karbon setelah terbentuk asam lemak. Dan dengan 16 atom karbon awalnya mengikat ACP, kemudian ACP-nya akan keluar sehingga terjadi proses transpirasi dan asam lemak yang sesungguhnya. Nah, bagaimana dengan proses sintesa protein pada tumbuhan? Yaitu proses sintesis protein itu proses simpanan yang pertama pada tumbuhan tentunya melalui ribosom. Ribosom terikat retikulum endoplasma kasar, nanti menghasilkan sintesis yang terjadi di retikulum endoplasma dan disimpan akhirnya dalam bentuk protein body. Pertama, protein body yang kedua, jadi mekanismenya seperti apa? Mekanisme yang pertama adalah langsung dalam bentuk menghasilkan protein body dari ribosom. Nanti akan membentuk vesikel, kemudian langsung dilepas sebagai prolamins dalam bentuk sebagai protein body. Ini yang pertama. Yang kedua adalah melalui ribosom retikulum endoplasma. Kemudian vesikel ke retikulum endoplasma, lalu ke aparatus Golgi dan ditransfer dalam bentuk vesikel transport sampai ke vakuola. Kemudian globulins ke protein body yang kedua, yang ketiga dari vesikel langsung ke vakuola mekanismenya. Jadi ada 3 mekanisme protein itu ada pada tumbuhan. Disimpan yang pada intinya ketiga mekanisme itu melalui vesikel transfer, yaitu melalui pembentukan vesikel ini. Jadi ketika protein ini terbentuk, dia akan dijerap oleh membran hingga membran itu ditransfer dari bagian satu ke bagian lain yang ujungnya nanti membentuk protein body di dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, itulah proses sintesis protein pada tumbuhan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.